Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, baik yang hadir di mushola pada malam hari ini maupun yang berada di ruang Zoom. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita. Ya, insyaallah masuki pada surah Al-Asr, salah satu surah pendek yang hanya 3 ayat ya. Selain surah yang lain ada lagi 2 surah yang juga sama-sama 3 ayat, yaitu Al-Kautsar dan An-Nasr. Biasanya ini jadi surah favorit nih lah kalau lagi terburu-buru. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bergantian ya. Iya. Salam dan umat Islam adalah kita adalah umat yang berada pada ujung waktu. Namun di akhirat insya Allah surga itu tidak akan dibuka setelah Rasulullah masuk ke dalamnya. Jadi lahir paling akhir, ternyata masuk surga paling pertama. Alhamdulillah, ini semua berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk seperti biasa pembacaan surah Al-Asr. Ini kalau tulisan asar ini mirip dengan tulisan waktu sholat ya. Sholat asar. Persis sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Iya. Jadi itu antara
wa tawassaw bil haq dengan wa tawassaw bis sabr itu ada waqaf ya, waqaf lam, waqaf lazim. Jadi itu dilarang berhenti ya. Jadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Wal asri, demi masa. Innal insana. Ya, itu memang agak panjang ya. Insana. Sesungguhnya manusia. Lafi khusr. Benar-benar dalam kerugian. Illa. Kecuali. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wa amilu, dan mereka mengerjakan as-salihati, kebajikan. Wa tawassaw, dan mereka saling menasehati. Bil haqqi, kepada kebenaran. Wa tawassaw, dan mereka saling menasihati. Bis sabr, kepada kesabaran. Iya, ringkas saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini diawali dengan dengan huruf waw. Waw itu biasanya artinya dan ya. Tapi kalau dalam ayat ini waw itu mengandung makna demi. Nah, salah satu cirinya nanti di akhir kata yang disambungnya itu menjadi kasroh. Wal asri. Nanti misalnya contoh lain wasyamsi, wal qamari, dan seterusnya. Wal laili. Nah, itu berarti kalau dia di awal ini namanya huruf qasam, huruf sumpah. Nah, huruf sumpah itu ada 3, ada waw, ada 3. Wallahi, demi Allah. Billahi, juga demi Allah. Tallahi, juga demi Allah. Nah. Wal asri, artinya demi masa. Nah. Memang ada ulama yang menafsirkan asri ini dengan asar, salat asar. Namun sebagian ulama mufassirin itu menafsirkan al-asri itu dengan istilah az-zaman. Keterangan waktu secara umum. Jadi ini demi masa atau demi waktu, demi zaman. Zaman itu waktu. Cuma kalau kita zaman itu semacam apa ya? Ya, kayak periode waktu tertentu ya. Wal asri, demi masa. Ada apa dengan demi masa? Inna. Inna artinya sesungguhnya. Sesungguhnya al insana.
al-insana. Sesungguhnya al-insana manusia. Lafi hus Nah, ini pakai inna. Inna ini namanya harfu taukid, huruf penegasan. Artinya sesungguhnya. Nah, sesuatu yang serius ini. Jadi demi masa sesungguhnya al-insana. Insan ya. Insan bentuk jamak dari anas ya, manusia. Jadi ini al-insana pakai alif lam. Ini menunjukkan jinsiah atau jenis. Jadi semua manusia maksudnya. Bukan makhluk yang lain. Jadi kalau menggunakan makna ini, innal insana, sesungguhnya semua manusia. Jadi mulai zaman Nabi Adam, sampai Adam Smith, sampai nanti yang terakhir, manusia terakhir, ini semuanya masuk di sini. Nah, termasuk kita yang hadir di sini juga masuk di sini. Innal insana, ini mencakup semuanya. Jadi semua manusia, kata Allah, sesungguhnya, ini yang sejatinya. Nah, sudah di sini pakai inna, di sini pakai lam lagi. Lamnya di sini artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Sesungguhnya manusia benar-benar fi dalam khusrin, kerugian. Nah, jadi sudah pakai inna, kemudian lam lagi. Lam yang artinya sungguh, lafi. Ini berarti serius banget bahwa manusia itu memang merugi ya. Wah, belum apa-apa rugi, saudara. Innal insana lafi khusrin. Jadi wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, kerugian. Jadi semua manusia begitu lahir langsung rugi. Kenapa merugi? Nah, ini nanti kita sama-sama uraikan lah. Sebelum ke sana, kita masuk dulu ayat yang ketiga. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, tapi kata Allah ada pengecualiannya. Illa. Nah, kecuali. Nah, ini siapa yang nggak mau rugi, ngambil yang ini. Illa. Siapa itu yang nggak rugi? Pertama, alladzina amanu. Orang yang beriman. Amanu. Nah, nggak gitu ya. Nah, kita bagi begitu aja ya. Alladzina amanu, mumpung ini lebar ya. Kemudian orang yang enggak rugi itu adalah wa amilus sholihat. Wa amilu sholihat. Terbiasa nulis gundul ini beda dengan berbaris ya. Wa amilus sholihat. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil makanya kalau dibaca berpisah ini nanti ketahuan ya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis
Awis sabri. Ini ya. Oh ya. Sabri. Nah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Amanah beriman, wawnya mereka. Kemudian yang kedua, wa'amilu, dan mereka beramal solehat. Wah, ada ini. Solehat. Nah, bentuk jamak dari soleh ya. Solehat. Nah, di sini ada orang ini, Pak Solihun. Nah, itu selalu soleh beliau itu. Wa'amilu solehat, dan orang-orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, jadi ada 3 amalan supaya manusia itu tidak kategori merugi. Nah, kenapa manusia itu begitu lahir langsung merugi? Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena ini pembahasannya waktu ya. Jadi manusia itu begitu lahir, sebenarnya itu dia punya jatah waktu ya, hidup di dunia ini, ya kan? Ketika ruh ditiupkan ke dalam janin, nah, maka kemudian Allah mengabarkan kepada sang janin, salah satunya adalah waktu engkau akan hidup di dunia adalah sekian dan sekian. Jadi kalau misalnya kita sudah ditetapkan hidup, maka nanti sudah ditetapkan waktu kita. Anggap aja umat Rasulullah 60 tahun. Jadi demi masa, demi waktu, kita tuh umumnya punya jatah hidup 60 tahun. Nah, jadi kalau ada yang sudah hidup lebih dari 60, nah itu anggap aja bonus ya. Nah, setiap orang tuh punya jatah hidup ya, anggap aja rata-rata 60 tahun. Nah, ketika dia hidup tahun pertama, berarti kan berkurang nih. 1 tahun pertama, sisa hidupnya berarti 59. 10 tahun pertama sisa hidupnya 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi sebenarnya kita itu ketika hidup itu hanya mengambil, kita itu menuju sisa-sisa umur. Jadi bukan bertambah. Bukan panjang umur. Bukan panjang umurnya. Sudah ada jatahnya. Sudah. Iya, mirip kota. Iya. Kalau orang-orang barat ulang tahun panjang umurnya gitu kan? Iya. Kalau kata Mas Andi mirip kita beli kuota. Misalnya 15 GB. Ya kan? 15 giga. Kita pakai berarti makin berkurang. Nah, enggak ada mau panjang. Begitu dipakai panjang kan ada. Atau bertambah kan ada. Karena itu sudah akad perjanjian Allah dengan ruh kita. Cuma kita mungkin lupa ya, nggak ingat ya. Nah, berapa tahun nih jatah kita lagi. Nah, demi masa sesungguhnya manusia itu hanya menjalani hidup berkurang. Nah, karena itu orang itu kalau sadar bahwa hidupnya berkurang, mereka itu bisa masuk dalam kerugian, bahkan sangat rugi, illa jika mereka tidak melakukan 3 hal ini. Karena sesungguhnya ketika Allah sudah menetapkan umur, Allah juga menetapkan tujuan. Sebagaimana disebutkan dalam surah apa itu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan qul a'udzu birabbin nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jadi sesungguhnya tujuan manusia itu kan beribadah menyembah Allah. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, maka dia itu menyia-nyiakan hidupnya selama jatah hidup yang diberikan. Nah, itu rumusnya.
Nah, mari kita satu-satu ya preteli. Mungkin ini hampir semua orang tahu sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan ilal ladzina amanu? Supaya nggak rugi, pertama kita harus beriman. Apa makna iman itu? Nah, makna iman itu kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah at-tasdiqul jazam, pembenaran yang bersifat pasti. Pembenaran yang bersifat pasti, kemudian al-mutabik lil waqi an-dalil, berdasarkan fakta dan bersumber dari dalil. Nah, pembenaran pasti itu seperti apa sih iman itu? Ya, anggap aja lah kita punya lampu gini kan. Kita copot nih bolamnya. Nah, lalu kita masukin tangan kita ke wadah bolamnya. Kira-kira kesetrum apa enggak? Nah, itu kan informasinya begitu, bakal kesetrum. Nah, sekarang yakin nggak itu bakal kesetrum? Mau nggak nyelupin itu? Kalau dikasih orang 100 juta misalnya. Nah, nah, pembenaran yang pasti itu begitu. Pembenaran yang pasti itu membuat kita, kalau ini merasa berbahaya, kita tidak akan melakukan. Tapi kalau ini untung, baru kita melakukan. Sama misalnya nanti menghidupkan api di rumah, menghidupkan kompor. Nah, mau nggak kita menaruh tangan kita di atas api? Nggak mau kan, karena kita yakin itu bakal terbakar. Nah, itu namanya pembenaran pasti. Jadi iman itu pembenaran yang bersifat pasti. Ah, saya beriman ya saat, nah, tapi kok nggak mau sholat? Nah, misalnya, saya beriman saat, tapi masih, iya, tapi di hati saja. Saya beriman tapi nggak pernah puasa. Saya beriman tapi nggak pernah menuntut ilmu. Saya beriman tapi kikir, pelit misalnya. Saya beriman tapi nggak mau membantu sesama. Nah, itu imannya itu masih belum tasdikul jazm, belum membenarkan secara pasti. Nah, jadi iman yang benar adalah tasdikul jazm. Jadi bukan hanya sekedar apa yang diucapkan di lisan, tapi juga sampai pada perbuatan. Itu yang benar-benar allazina amanu. Makanya sahabat Nabi ketika masuk Islam, mereka berubah total. Jangan sampai antara masuk Islam dengan kada Islam sama saja. Ya kan? Sebelum masuk Islam begini, sesudah masuk Islam, ya begini juga. Sami mawon. Nah, itu bukan seperti itu. Ya, orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman itu antara apa yang diucapkan, dipikirkan, dan dilakukan itu satu bagian. Karena pembenaran yang bersifat pasti. Yang kedua, wa'amilus solehat. Dan mereka amila, beramal. As-solehat. Nah, amal yang banyak. Solehat ini soleh-soleh ya kita. Nah, soleh itu satu, amal yang benar. Solehat ini banyak amal. Nah, amal yang benar itu seperti apa? Amal yang soleh. Amal yang soleh itu adalah amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa syar'inya istilahnya amal yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat Islam. Baik amalnya secara individu langsung kepada Allah, amal mahdoh, maupun amal ghairu mahdoh, amal terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amal soleh adalah amal yang sesuai dengan syariat. Jadi orang beriman itu pasti paketnya dengan amal soleh. Kalau dia yakin, pasti dia amalnya juga soleh. Jadi nggak bisa orang mengaku saya beriman, tapi amalnya masih salah. Nah, nggak mau menerima syariat Islam, misalnya, itu nggak cocok dengan imannya, nggak pas. Nah, meskipun syariat itu menurut dia berat, atau ringan, atau dia sukai, atau tidak dia sukai. Nah, jadi wa'amilus solehat. Jadi harus setelah beriman dia harus terikat dengan syariat. Ini amal soleh. Dan yang ketiga, setelah beriman, setelah terikat dengan syariat, beramal soleh,
Ada lagi yang kunci yang ketiga supaya kita nggak termasuk rugi dalam ini, yaitu watawasau bil haq. Watawaso ya. Watawaso. Nah, kalau ini, nah, waso. Ini artinya berwasiat sama dengan auso. Berwasiat. Waso atau auso itu berwasiat. Sama kayak khotib kalau Jumat. Usikum. Wah, aku nasihatkan, aku wasiatkan kepada kalian. Wa nafsi dan diriku. Bittaqwallah. Usikum. Nah itu berwasiat. Ini satu pihak. Artinya penceramah memberitahu kepada jamaah, guru memberitahu kepada murid, ayah memberitahu kepada anaknya, khotib memberitahu kepada jamaahnya. Ini namanya waso. Tapi kalau Allah menggunakan istilah tawaso, nah ada alifnya, tawa, so. Nah, ini berarti saling. Jadi hari ini saya memberi nasihat atau menyampaikan pelajaran ini. Nah, besok hari sampean-sampean bisa saja memberikan nasihat kepada saya. Nasihat kepada ulun. Jadi gantian itu tawasso. Ya kan? Karena manusia itu bisa lupa, bisa khilaf, ya kan? Karena ya bisa berbuat salah. Ya kan? Orang yang paling soleh saja bisa tergelincir. Nah, begitu juga orang yang bermaksiat juga bisa berubah menjadi taat. Dulunya dia dinasihati, kemudian ternyata belakangan hari dia malah yang menasihati. Nah, ternyata itu kuncinya juga. Jadi saling menasihati. Jadi orang Islam itu harus siap menasihati ya. Menasihati dan dinasihati. Harus siap berbicara dan juga harus siap mendengar. Ya kan? Ini saya hari ini ngomong, nanti suatu saat saya yang mendengar, sampean yang dengar. Suatu saat sampean yang ngomong, saya yang dengar. Begitu juga yang lain. Ada kemarin itu ada video pendek ya, kata Gus siapa itu ya? Gus siapa itu namanya? Bukan Gus Willy ya. ada video. Ya, kalau ketemu dinasihati itu. Bukan minal jinati wanas lah. Nah, ada Gus itu. Jadi beliau itu mengajak murid-muridnya ke rumah makan yang menyediakan babi gitu. Jadi kata beliau, tolong sediakan saya pesan babi. Semuanya disediakan babi. Terus kata dia pada muridnya, makan itu babi. Wah, murid ini repotan, padahal sudah tahu babi haram. Tapi yang nyuruh ini Gus ini, pengguruan. Apalagi menurut dia informasinya Gus ini bisa minum khamar lagi, minum bir. Kalau dia minum, airnya bisa berubah menjadi air biasa. Akhirnya diambil lagi garpu, bismillah. Tapi belum sampai anunya itu, akhirnya tamparan yang sampai ke pipi. Tupak. Loh, kamu kenapa? Kok mau makan babi? Loh, kan sampean yang ngurus. Yang mengharamkan babi siapa? Allah. Yang menyuruh makan babi siapa? Tuan guru saya, Gus. Yang saya lupa namanya lah. Nah, sekarang kamu mau taat pada Allah, taat pada gurumu. Nah, ya jelas harus taat pada Allah lah, kan gitu. Ternyata itu masih pelajarannya. Nah, walaupun seorang guru kemudian menyuruh yang haram, ternyata juga tidak patut diikuti. Watawasau bil haq. Nah, kenapa nasihat menasihati dalam kebenaran? Ya, salah satu kebenaran itu iman dan amal soleh. Ya, itu salah satunya. Ini adalah aktivitas dakwah. Jadi mengajak, menyuruh orang sambil menasihati.
berdakwah kepada siapapun yang menurut yang kita memang mampu untuk dakwahi. Nah, selain nasihat menasihati dalam kebenaran, kuncinya itu nasihat menasihati juga dalam kesabaran. Karena kita kan jatah umur ini lumayan lama ini, kadang-kadang kan bisa puluhan tahun. Beriman dan beramal soleh selama umur tersebut, nah itu perlu kesabaran. Melaksanakan perintah Allah itu perlu kesabaran. Hadir dalam acara malam ini juga perlu kesabaran kan? Pagi siang bekerja, sorenya kan mungkin kecapean, datang ke sini perlu kesabaran. Itu dalam melaksanakan amal-amal soleh. Sabaran juga dalam menghindari kemaksiatan. Maka kemaksiatan itu biasanya sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Menyenangkan. Itu juga perlu kesabaran. Apalagi di depan mata sangat menggoda misalnya. Sabar nggak? Bisa nggak kita menghindari? Kemudian sabar juga dalam hal menerima musibah, menerima rasa sakit, menerima sesuatu yang menurut kita nggak enak. Nah, biasanya kan orang bisa, kalau sudah kalut, luar biasa bisa berpikiran pendek. Banyak saudara-saudara kita yang di mana? Di daerah-daerah yang terpencil gitulah. Dakwah Islam nggak ada. Kemudian hidupnya miskin. Datang orang ngasih mitan, ya kan? Ada orang ngasih obat mixagrip, pas dia sakit kepala orang kasih mixagrip. Ayo nanti hari Minggu kita ke gereja. Wah, ada yang pas lagi sakit, ayahnya atau ibunya kan, dia nggak bisa mengobati, datang mereka bawa dokter, bawa obat. Nah akhirnya kan nggak sabar ya, bisa nggak sabar, pikirannya pendek, ya akhirnya menggadaikan imannya. Ada yang nggak sabar dengan kesulitan hidup, wah ada pinjaman, nah, bunganya ringan, nah pinjol, 5 menit cair, nah, pas lagi butuh duit pulang, aduh, kada ingat lagi ya. Nah, itu juga perlu kesabaran. Karena itu saling nasihat menasihati. Memang kadang-kadang orang yang dinasihati ini juga bisa ya nyaman aja situ ngomong ya. Kada merasai ya kan? Kada merasai. Padahal setiap orang itu punya pengalaman masing-masing. Tapi itu ternyata tetap harus dilakukan. Wa tawasau bis sabr. Tujuannya supaya apa? Supaya yang ini beriman, beramal soleh, dan nasihat menasihati dalam kebenaran tadi bisa dilaksanakan. Karena semua ini menjadi syarat jika kita tidak ingin khusrin, merugi. Nah, kalau dalam bahasa dagang, rugi itu apa sih? Nah, Pak Mustajab tahu nih. Nah, ya, gimana saat rugi itu apa sih? Nah, kalau sederhananya kan misalnya orang bermodal 100.000 berusaha, dapatnya 90.000 kan rugi ya? Harusnya 100 lebih. Nah, 101.000 kan, 1.000, 1.000 itu untungnya. Nah, tapi ada juga modal 100 tapi pendapatannya 100.000, rugi kada? Rugi waktu. Nah, sama dengan kayak manusia kan? Sama kayak manusia, waktunya terus berkurang, tapi amalnya malah tetap, itu juga rugi. Dari kemarin ya kayak ini juga, hari ini ya kayak ini juga, esok ya kayak ini juga, itu rugi karena jatah waktunya terus berkurang. Misalnya jatah waktu 60 tahun, sementara amalnya 30 tahun sia-sia. Kan 30 tahun berikutnya kawa kada menutupi jatah 60 tahun. Nah, amal yang sama aja rugi. Kata Rasulullah kan, yang hari ini tuh sama dengan kemarin tuh rugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin. Itu adalah celaka. Nah, karena itu supaya itu tidak rugi, tidak celaka, maka kita harus istiqomah melakukan
beriman, memegang teguh iman sampai akhir hayat, kemudian beramal soleh, dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Iya. Ya, insya Allah acara malam hari ini termasuk salah satu nasihat menasihati dalam kebenaran. Ya, demikian kajian kita malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau dibahas atau disampaikan. Kayaknya nggak ada ya. Singkat aja ini. Oh iya. Amanunya kurang alif bisa. Ya. Amanu wa amilus solihati. Ya, kalau tidak ada kita akhiri saja. Ya. Silakan saat saya ini seperti biasa.